Kalian suka membaca cerita? Tahukah kalian jika suatu cerita itu biasanya tersusun atas beberapa paragraf dan setiap paragraf tersusun dari beberapa kalimat. Nah, sebuah kalimat biasanya terdiri atas beberapa unsur pembentuk kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada kalimat lengkap yang hanya terdiri atas dua unsur kalimat, yaitu subjek dan predikat. Ada juga kalimat yang memerlukan subjek, predikat, dan objek. Kedua kalimat tersebut dibedakan menjadi kalimat transitif dan kalimat intransitif. Apa itu kalimat transitif dan kalimat intransitif? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Esa Media bersama Pak Han di sini. Dan seperti yang sudah kita bahas di awal video, kita akan belajar bersama materi pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Yuk kita bahas satu-satu. Kalimat transitif. Kalimat transitif yaitu kalimat yang memerlukan objek sebagai pelengkap. Objek ini bisa berupa kata benda, frasa, atau kata ganti. Oleh karena itu, sebuah kalimat transitif dapat dikatakan sempurna jika memiliki objek yang menyertainya. Dalam penggunaannya, kalimat transitif dapat diubah menjadi kalimat pasif, yaitu dengan cara mengubah predikat atau kata kerjanya menjadi bentuk pasif dengan imbuhan di. Di samping itu, untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, harus dilakukan penukaran posisi antara subjek dan objek agar susunannya menjadi lebih tepat. Sekarang coba perhatikan ciri-ciri kalimat transitif berikut ini. Yang pertama, kalimat transitif dapat diubah menjadi kalimat pasif. Kemudian ciri yang kedua memiliki makna proses, aktivitas, atau kegiatan. Ciri yang ketiga yaitu kalimat transitif memerlukan objek. Dan ciri yang terakhir yaitu pola kalimatnya terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Serta dapat ditambah keterangan sebagai tambahannya. Nah, setelah kalian memahami pengertian dan ciri-ciri dari kalimat transitif, sekarang kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama yaitu paman memotong rumput. Kalimat paman memotong rumput termasuk kalimat transitif karena memenuhi ciri-ciri yang seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu dapat dijadikan kalimat pasif. Kalimat paman memotong rumput dapat diubah menjadi kalimat pasif dan bentuknya akan menjadi rumput dipotong paman. Tadi sudah kita bahas bahwa kalimat pasif ini dibuat dengan menukar posisi antara subjek dengan objeknya, kemudian kata predikatnya yang tadinya diubah menjadi di. Nah, kalimat ini, kalimat paman memotong rumput ini juga memiliki makna kegiatan, yaitu menunjukkan bahwa paman sedang melakukan kegiatan memotong rumput. Nah, sekarang kita perhatikan pola kalimat yang terbentuk dari kalimat tersebut. Paman bertindak sebagai subjek, kemudian memotong sebagai predikat, dan rumput adalah objeknya. Sehingga benar ya, tadi kalimat ini termasuk kalimat transitif. Anak-anak, sekarang perhatikan kalimat berikut ini. Edo bermain layang-layang di lapangan. Nah, kalimat Edo bermain layang-layang di lapangan juga termasuk kalimat transitif. Karena kalimat ini juga memenuhi ciri-ciri kalimat transitif seperti contoh pada kalimat sebelumnya. Kalimat ini juga bisa diubah menjadi kalimat pasif. Nah, kalau diubah menjadi kalimat pasif, bentuknya akan menjadi seperti ini. Layang-layang dimainkan Edo di lapangan. Ya. Kemudian, sekarang mari kita cermati pola kalimatnya. Pada kalimat ini, Edo bertindak sebagai subjek.
bermain sebagai predikat, dan layang-layang sebagai objek. Nah, pada kalimat ini terdapat keterangan, yaitu pada kata di lapangan. Keterangan ini menunjukkan keterangan tempat di mana Edo bermain. Jadi jelas ya anak-anak, apa itu kalimat transitif dan seperti apa contoh-contohnya. Sekarang mari kita bahas tentang kalimat intransitif. Nah, kebalikan dari kalimat intransitif ini adalah kalimat yang tidak memerlukan objek atau tidak ada objeknya. Nah, karena tidak memerlukan objek atau tidak mempunyai objek, kalimat transitif ini tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Kalimat transitif biasanya hanya terdiri dari subjek dan predikat, tetapi bisa juga ditambah dengan keterangan yang bisa diletakkan di depan subjek atau di belakang predikat. Sekarang coba perhatikan ciri-ciri kalimat intransitif berikut ini. Ciri yang pertama yaitu kalimat intransitif itu tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Berbeda dengan kalimat transitif tadi yang bisa diubah menjadi kalimat pasif, untuk kalimat intransitif tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Ya karena ciri yang kedua ini, yaitu tidak memiliki atau tidak memerlukan objek. Kemudian ciri yang ketiga hanya terdiri dari subjek dan predikat, serta dapat ditambahkan keterangan. Nah, kalian jika lebih paham dengan kalimat transitif ini, sekarang perhatikan contoh kalimat berikut ini. Yang pertama, Edo belajar. Kalimat Edo belajar merupakan kalimat intransitif. Kenapa? Karena kita lihat pola kalimatnya, Edo berkedudukan sebagai subjek dan belajar berkedudukan sebagai predikat. Nah, jadi kalimat ini tidak ada objeknya. Nah, sehingga kalimat ini tidak dapat dijadikan kalimat pasif. Nah, sesuai ya dengan ciri-ciri yang tadi bahwa kalimat Edo belajar ini termasuk kalimat intransitif. Kemudian sekarang perhatikan contoh lainnya pada kalimat berikut ini. Kalimatnya adalah adik menangis sepanjang malam. Kalimat adik menangis sepanjang malam juga merupakan kalimat intransitif. Coba kalian perhatikan pola kalimatnya. Adik berkedudukan sebagai subjek, menangis sebagai predikat, dan lagi-lagi tidak ada kata yang berkedudukan sebagai objek pada kalimat ini. Tapi di sini terdapat kata yang berperan sebagai keterangan yang menunjukkan waktu, yaitu sepanjang malam. Nah, karena tadi kalimat ini tidak memiliki objek, maka kalimat ini juga tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, apakah kalian sekarang sudah tahu apa itu kalimat transitif dan kalimat intransitif? Agar kalian lebih paham lagi perbedaan dari keduanya, silakan cermati tabel berikut ini. Nah, pada kalimat transitif, cirinya itu dapat diubah menjadi kalimat pasif, sedangkan kalimat intransitif tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Kemudian pada kalimat transitif, kalimatnya memerlukan objek, sedangkan kalimat intransitif tidak memerlukan objek. Nah, perbedaan lainnya adalah pada kalimat transitif, pola kalimatnya terdiri atas subjek, predikat, dan objek, serta ada keterangan sebagai tambahannya. Sedangkan pada kalimat intransitif, hanya ada subjek dan predikat saja, serta dapat ditambahkan keterangan. Kemudian perbedaan lainnya adalah untuk kalimat transitif ini memiliki makna proses, aktivitas, atau kegiatan. Anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif.
Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari bahan tadi. Kalau kalian punya pertanyaan terkait materi yang kita bahas di video ini, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa juga kalian tanyakan langsung kepada gurumu. Sekian dulu dari bahan, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa ikut belajar bersama-sama. Bahan pamit, sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.